Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mega Nur Prabawati selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Devi Rahmawati Apriliani dengan NPM 2021511083, Yulia Agustin dengan NPM 2021511093, Putri Fatimatu Zahra dengan NPM 2021511097, dan saya sendiri Julfa Rizky Fadila dengan NPM 2021511103. Adapun cakupan pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan nasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian standar nasional pendidikan dan landasan yuridis formal sistem evaluasi dan standar penilaian akan disampaikan oleh Devi Rahmawati. Kemudian ada standar penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dan standar penilaian oleh pendidik akan disampaikan oleh Yulia Agustin. Kemudian standar penilaian oleh satuan pendidikan dan teknik penilaian menurut BSNP akan disampaikan oleh Putri Fatimatu Zahra. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke cakupan materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar pendidikan nasional. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan, gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian individu melalui proses atau kegiatan tertentu. Nah, jadi di dalam pendidikan ini yang pastinya ada usaha atau proses gitu ya untuk mengembangkan kemampuannya gitu. Nah, selain proses atau kegiatan juga ada interaksi individu dengan lingkungannya untuk mencapai manusia seutuhnya gitu. Nah, selain melalui proses atau kegiatan juga pastinya ada interaksi antar individu dengan lingkungannya. Nah, seperti itu terkait pengertian dari pendidikan. Nah, lalu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dalam pengertiannya terdapat implikasi, yaitu yang pertama, pendidikan merupakan usaha sadar. Yang kedua, pendidikan harus dilakukan secara terencana. Yang ketiga, pendidikan harus dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, pendidik harus melibatkan peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian, pendidikan harus mengarahkan peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari kelima implikasi ini itu mencakup ruang lingkup dari sistem pendidikan nasional gitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, selain itu terdapat fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, fungsi dan tujuan pendidikan nasional ini diatur dalam bab 2 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi standar nasional pendidikan yang akan disampaikan oleh Devi Rahmawati. Kepada Devi, saya persilahkan. Standar Nasional Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 17 dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan bukan hanya mengatur tentang standar isi, tetapi juga standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pada Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 1, dijelaskan bahwa terdapat 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang ke 5. Standar sarana dan prasarana, yang ke-6 standar pengelolaan, yang ke-7 standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Yang pertama, standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua, proses atau standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Di samping itu, tentunya dalam proses pembelajaran, pendidik harus memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, proses pembelajaran untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berrekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar pengelolaan. Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjuk dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, dan keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya proses satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Untuk yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Dari 8 standar nasional pendidikan ini menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari standar nasional pendidikan. Karena itu standar penilaian mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan. Setiap pendidik harus dapat memberikan pelayanan yang prima dan memperlakukan peserta didik secara adil, objektif, dan bertanggung jawab, tidak terkecuali dalam penilaian pendidikan. Penilaian yang adil adalah penilaian yang tidak membedakan peserta didik antara satu dan lainnya, baik dilihat dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, warna kulit, golongan, bahasa, dan gender. Berdasarkan pengertian standar penilaian pendidikan, pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-tahap melakukan penilaian, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan penilaian pendidikan dapat dilakukan oleh yang pertama adalah pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasinya dalam menyelenggarakan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Yang kedua yaitu satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang terakhir yaitu pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Untuk jenjang pendidikan tinggi, penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidikan dan satuan pendidikan tinggi. Adapun teknis pelaksanaannya dapat diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu landasan yuridis, formal sistem evaluasi, dan standar penilaian. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab 1 pasal 1 ayat 21 dikemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Selanjutnya, dalam bab 16 tentang evaluasi, akreditas, dan sertifikasi, bagian kesatuan tentang evaluasi, pasal 57 dijelaskan. Untuk ayat pertama yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Dipertegas lagi dalam pasal 58 ayat 1, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2, evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 dikemukakan ayat 11, standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Ayat 18, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ayat 19, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Dan untuk yang terakhir yaitu ayat 20, ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Selanjutnya dalam bab 4 tentang standar proses, pasal 19 ayat 3, dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Khusus mengenai standar penilaian pendidikan diatur dalam bab 10 yang terdiri atas 5 bagian, yaitu yang bagian pertama, umum pasal 63, ayat 1, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ayat 2, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas 2, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Ayat 3, penilaian pendidikan tentang jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bagian kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik, pasal 64. Ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 butir A dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Ayat 2, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, yang kedua bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan yang terakhir memperbaiki proses pembelajaran. Ayat 3, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui yang pertama, pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik. Yang kedua yaitu ujian, ulangan, atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
Ayat 4, penilaian hasil belajar sekelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Ayat 5, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. Ayat 6, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan dilakukan melalui yang pertama, pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik. Yang kedua, ulangan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Ayat 7, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang terakhir, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Bagian ketiga, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pasal 65. Ayat 1, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 butir B bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ayat 2, penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ayat 3, penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 64. Ayat 4, penilaian hasil belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ayat 5, untuk dapat mengikuti ujian sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 4, peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP. Pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Ayat 6, ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP. Bagian keempat, penilaian hasil belajar oleh pemerintah pasal 66. Ayat 1, penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 butir C bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ayat 2, ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Ya, ayat 3, ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Pada pasal 67 dikemukakan ayat 1, pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti oleh peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal, pendidikan dasar dan menengah, dan jalur non-formal kesetaraan. Ayat 2, dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. Ayat 3, ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 68 bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk yang pertama, pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, yang kedua, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, yang ketiga, penentuan kelulusan peserta didik dari program atau satuan pendidikan, dan yang terakhir, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian dalam pasal 69 dikemukakan ayat 1, setiap peserta didik jalur formal, pendidikan dasar dan menengah, dan jalur pendidikan non formal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
Ayat 2, setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti 1 kali ujian nasional tanpa dipungut biaya. Ayat 3, peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP. Ayat 4, peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Ujian Nasional. Adapun jenis mata pelajaran ujian nasional untuk setiap satuan pendidikan diatur dalam pasal 70. Ayat 1, pada jenjang SD, MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat, ujian nasional mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Ayat 2, pada program paket A, ujian nasional mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Ayat 3, pada jenjang SMP, MTS, SMPLB atau bentuk lainnya sederajat, ujian nasional mencakup pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Ayat keempat, program paket B, ujian nasional mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Ayat 5, pada SMA, MA, SMALB atau bentuk lain yang sederajat, ujian nasional mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan. Ayat 6, pada program paket C, ujian nasional mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan. Ayat 7, pada jenjang SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, ujian nasional mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan. Dalam pasal 71 dikemukakan bahwa kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Untuk bagian kelima tentang kelulusan pasal 72, Ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yang kedua, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, lulus ujian nasional atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, lulus ujian nasional. Ayat 2, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Baik, terima kasih kepada Devi atas penyampaian materinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi standar penilaian menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan yang akan disampaikan oleh Yulia Agustin. Kepada Yulia, saya persilahkan. Selanjutnya ada standar penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat BSNP. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab 9 Pasal 35 Ayat 3 dijelaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Nah, dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, BSNP telah menyusun pedoman penilaian. Yang pertama yaitu naskah akademik. Nah, pada naskah akademik ini berisi berbagai kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penilaian, baik yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, ataupun pemerintah. Yang kedua ada panduan umum, yaitu berisi pedoman dan panduan umum yang berupa rambu-rambu penilaian yang harus dilakukan oleh guru semua mata pelajaran. Panduan ini juga berlaku untuk semua kelompok mata pelajaran. Yang ketiga yaitu panduan khusus, yang berisi rambu-rambu penilaian yang harus dilakukan guru pada kelompok mata pelajaran tertentu. Panduan khusus terdiri atas 5 seri. Yang pertama, panduan penilaian kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, panduan penilaian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang keempat, panduan penilaian kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir, panduan penilaian kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, menurut BSNP, penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Nah, hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu pengambilan keputusan terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Nah, informasi tentang prestasi dan kinerja peserta didik tersebut merupakan hasil dari yang diperoleh melalui kegiatan penilaian, baik itu dengan pengukuran maupun non-pengukuran. Jadi, dengan kata lain, penilaian adalah proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data tentang karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Nah, dari hasil pengukuran akan selalu diperoleh angka-angka atau data numerik, yaitu kuantitatif, sedangkan dari hasil non-pengukuran akan diperoleh data kata-kata, yaitu kualitatif. Nah, informasi tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk berbagai keperluan pembelajaran, seperti menilai kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya, BSNP mengemukakan prinsip-prinsip umum penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama, mendidik. Artinya, proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, terbuka atau transparan. Artinya, prosedur penilaian, kriteria penilaian, ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait secara objektif. Yang ketiga, menyeluruh. Artinya, penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai dan terdiri atas ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang keempat yaitu terpadu dengan pembelajaran. Nah, yang artinya dalam melakukan penilaian kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan kognitif, efektif, dan psikomotor, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga dalam proses pembelajarannya. Yang kelima yaitu objektif, artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai. Kemudian yang keenam, sistematis, artinya penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik. Yang ketujuh, berkesinambungan. Artinya penilaian harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang rentang waktu pembelajaran. Yang kedelapan, adil. Artinya dalam proses penilaian tidak ada peserta didik yang diuntungkan ataupun dirugikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria. Artinya, dalam penilaian harus ada kriteria tertentu untuk menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ditegaskan pula oleh BSNP bahwa dalam proses penilaian juga perlu diperhatikan prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Nah, untuk itu harus dipahami bahwa proses penilaian merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui tingkat pencapaian standar kompetensi lulusan. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu keputusan diambil berdasar apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Sesuai dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian yang dilakukan harus didasarkan pada acuan kriterium, yaitu membandingkan hasil yang telah dicapai peserta didik dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Nah, apabila peserta didik telah mencapai standar, maka dapat dinyatakan lulus dalam mata pelajaran tertentu. Tetapi bila belum mencapai standar, maka harus mengikuti pengajaran remedial sampai dapat mencapai standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan. Kemudian yang keempat, hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Nah, yaitu yang dapat berupa seperti perbaikan proses pembelajaran, program remedial bagi peserta didik yang tingkat pencapaian hasil pembelajarannya berada di bawah kriteria ketuntasan
dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan. Dan yang kelima, yang terakhir, penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran. Nah, hal ini terkait erat dengan pemahaman bahwa penilaian tidak dipisahkan dari kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada standar penilaian oleh pendidik. Nah, menurut BSNP, standar penilaian oleh pendidik mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian, serta standar pemanfaatan hasil penilaian. Yang pertama yaitu standar umum penilaian. Nah, standar umum penilaian adalah aturan main dari aspek-aspek umum dalam pelaksanaan penilaian. Untuk melakukan penilaian, pendidik harus selalu mengacu pada standar umum penilaian. BSNP menjabarkan standar umum penilaian dalam prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, pemilihan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta jenis informasi yang ingin diperoleh dari peserta didik. Yang kedua, informasi yang dihimpun mencakup ranah-ranah yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, informasi mengenai perkembangan perilaku peserta didik dilakukan secara berkala pada kelompok mata pelajaran masing-masing. Yang keempat, pendidik harus selalu mencatat perilaku peserta didik yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif dalam buku catatan perilaku. Kemudian selanjutnya, melakukan sekurang-kurangnya 3 kali ulangan harian menjelang ulangan tengah semester dan 3 kali menjelang ulangan akhir semester. Lalu, pendidik harus menggunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, pendidik harus selalu memeriksa dan memberi balikan kepada peserta didik atas hasil kerjanya sebelum memberikan tugas lanjutan. Selanjutnya, pendidik harus memiliki catatan kumulatif tentang hasil penilaian. Nah, untuk setiap peserta didik yang berada di bawah tanggung jawabnya, pendidik harus pula mencatat semua kinerja peserta didik untuk menentukan pencapaian dari kompetensi peserta didik. Kemudian, pendidik melakukan ulangan tengah dan akhir semester untuk menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan dalam standar kompetensi atau SK dan standar lulusan atau SL. Lalu selanjutnya, pendidik yang diberi tugas menangani pengembangan diri harus melaporkan kegiatan peserta didik kepada wali kelas untuk dicantumkan jenis kegiatan pengembangan diri pada buku laporan pendidikan. Dan yang terakhir, pendidik menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik dan tidak disampaikan kepada pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan maupun orang tua atau wali murid. Kemudian yang kedua yaitu standar perencanaan penilaian. Nah, standar perencanaan penilaian oleh pendidik merupakan prinsip-prinsip yang harus dipedomani bagi pendidik dalam melakukan perencanaan penilaian. BSNP menjabarkannya menjadi 7 prinsip. Yang pertama, pendidik harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan silabus dan rencana pembelajarannya. Perencanaan penilaian setidak-tidaknya meliputi komponen yang akan dinilai, teknik yang akan digunakan, serta kriteria pencapaian kompetensi. Yang kedua, pendidikan harus mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar sebagai dasar untuk penilaian. Yang ketiga, pendidik menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaiannya sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, pendidik harus menginformasikan seawal mungkin kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan kriteria pencapaiannya. Kemudian yang kelima, pendidik menuangkan seluruh kompeten penilaian ke dalam kisi-kisi penilaian. Yang keenam, pendidik membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan dilengkapi dengan pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan. Dan yang ketujuh, pendidik menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai peserta didik. Kemudian yang ketiga ada standar pelaksanaan penilaian. Nah, dalam pedoman umum penilaian yang disusun oleh BSNP, standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik meliputi yaitu yang pertama, pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun di awal kegiatan pembelajaran. Yang kedua,
Pendidik menganalisis kualitas instrumen dengan mengacu pada persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, pendidik menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Dan yang keempat, pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik. Nah, selanjutnya yang keempat, ada standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian. Dalam pedoman umum penilaian yang disusun oleh BSNP, pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh pendidik meliputi yang pertama ada pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai. Yang kedua, penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada penentuan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, serta menyampaikan kepada wali kelas untuk ditulis dalam buku laporan pendidikan masing-masing peserta didik. Yang keempat, pendidik menulis deskripsi naratif tentang akhlak mulia, kepribadian, dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas. Yang kelima, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat Dewan Guru untuk menentukan kenaikan kelas. Yang keenam, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian kepada rapat Dewan Guru untuk menentukan kelulusan peserta didik pada akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan kelulusan satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya kepada orang tua atau wali dari peserta didik. Kemudian ada yang kelima, ada standar pemanfaatan hasil penilaian yang sesuai dengan pedoman umum penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP. Ada 5 standar pemanfaatan hasil penilaian, yaitu yang pertama, pendidik mengklasifikasikan peserta didik berdasar tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, pendidik menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap kompetensi dasar, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang ketiga, bagi peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap peserta didik dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan. Yang keempat, kepada peserta didik yang telah mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan dan dianggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberikan layanan pengayaan. Yang terakhir, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan perencanaan berbagai upaya tindak lanjut. Selanjutnya mengenai tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik telah disinggung dalam PP 19 tahun 2005 pasal 64 yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik diarahkan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik ini harus berbasis kompetensi, terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sehingga diharapkan pendidik dapat mengetahui tingkat kompetensi yang dicapai oleh setiap peserta didik, meningkatkan motivasi belajar, dan mampu mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi minimal yang telah ditentukan. Yang kedua, sebagai bahan penyusunan laporan hasil belajar. Nah, melalui proses penilaian yang menyeluruh dan berkesinambungan, pendidik dapat memberikan skor untuk setiap komponen yang dinilai, menggabungkannya, dan menentukan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran. Kemudian, bersama wali kelas, menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Dewan Guru maupun orang tua dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi yang bersifat multiarah antara pendidik dan peserta didik dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar. Sebagai suatu proses, di dalam pembelajaran tentu melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi dan ketergantungan. Nah, yang keempat, membantu meningkatkan kompetensi pendidik dalam mengajar dan membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dalam proses dan hasil pembelajaran. Yang kelima,
Penilaian berbasis kelas merupakan salah satu pilar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian berbasis kelas adalah suatu proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan nilai terhadap proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya, sehingga akan diperoleh proses kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Baik, terima kasih kepada Yulia Agustin yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai standar penilaian oleh satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Putri Fatimatu Zahra. Kepada Putri, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya materi mengenai standar penilaian oleh satuan pendidikan. Menurut BSNP, ada 2 standar pokok yang harus diperhatikan dalam penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu yang pertama, standar penentuan kenaikan kelas. Standar ini terdiri atas 3 hal pokok, yaitu yang pertama, pada akhir tahun pelajaran, satuan pendidikan menyelenggarakan ulangan kenaikan kelas. Yang kedua, satuan pendidikan menetapkan standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM pada setiap mata pelajaran. SKBM tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang ketiga, satuan pendidikan menyelenggarakan rapat Dewan Pendidikan untuk menentukan kenaikan kelas setiap peserta didik. Nah, kedua, standar penentuan kelulusan. Yang pertama, pada akhir jenjang pendidikan, satuan pendidikan menyelenggarakan ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran IPTEX. Yang kedua, satuan pendidikan menyelenggarakan rapat Dewan Pendidikan untuk menentukan nilai akhir peserta didik pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk menentukan kelulusan. Yang ketiga, satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 72 Ayat 1 yang menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lulus ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus ujian nasional. Nah, dalam penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan BSNP mengemukakan ada 2 sistem yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mempromosikan peserta didiknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu yang pertama sistem kredit atau beban belajar. Nah, yaitu sistem ini adalah sistem yang tidak mengenal kelas. Dalam hal ini, peserta didik dapat menyelesaikan program belajarnya sesuai dengan kemampuan individual. Melalui sistem ini, setiap peserta didik dapat menyelesaikan dan memilih program belajarnya dengan kecepatan masing-masing. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa ada peserta didik yang dapat menyelesaikan beban belajar lebih cepat karena memiliki kemampuan dan kemauan yang lebih tinggi. Tetapi ada juga peserta didik yang belajar lebih lambat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, sistem kenaikan kelas atau grade adalah sistem yang program belajar peserta didiknya terstruktur dalam paket-paket kelas. Dalam sistem ini ada 2 tradisi kenaikan kelas yang dikembangkan, yaitu kenaikan kelas secara otomatis dan sistem kenaikan kelas. Nah, di Indonesia ini pada umumnya masih menggunakan sistem kenaikan kelas dengan kriteria tertentu. Sistem kenaikan kelas dengan kriteria tertentu ini dapat dibedakan antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi minimal yang dipersyaratkan dengan peserta didik untuk yang belum menguasai kompetensi minimal sehingga harus 3 kelas. Untuk itu, bagi peserta didik yang belum menguasai kompetensi minimal dapat diberikan tindakan atau treatment melalui 3 pendekatan. Pertama,
mengulang kelas dan belajar bersama-sama dengan teman-teman yang baru naik kelas dari kelas di bawahnya. Kedua, bisa naik kelas, tetapi harus mengulang mata pelajaran yang belum dikuasai. Ketiga, mengikuti pembelajaran remedial pada beberapa mata pelajaran sebelum peserta didik dinyatakan naik kelas. Dalam panduan penilaian BSNP dijelaskan bahwa secara teoretik, sistem kenaikan kelas semacam ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, menggunakan kriteria untuk dapat membedakan antara peserta didik yang sudah dapat mencapai standar kemampuan minimal dengan peserta didik yang belum mencapai standar kemampuan minimal. Nah, melalui pendekatan ini dapat mengakibatkan meningkatnya angka mengulang, bahkan angka putus sekolah, sehingga banyak sekolah memilih cara dengan menaikkan nilai peserta didik untuk memenuhi standar kemampuan minimal yang ditetapkan. Nah, meskipun demikian, ada juga sekolah yang menempuh cara lain, yaitu menurunkan indikator pencapaian kompetensi dasar dengan menurunkan tingkat kesulitan soal, sehingga semua peserta didik semua dianggap telah mencapai standar minimal. Yang kedua, menerapkan prinsip kenaikan kelas secara otomatis. Setiap peserta didik dapat naik kelas secara otomatis pada setiap akhir tahun pelajaran dengan predikat-predikat tertentu. Nah, cara ini sangat riskan dalam pengendalian mutu pendidikan, apalagi bila satuan pendidikan belum menerapkan penjaminan mutu pada setiap tahap kegiatannya termasuk dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, menggunakan bentuk perpaduan dari dua pendekatan tersebut. Artinya, peserta didik pada prinsipnya bisa naik kelas secara otomatis pada setiap akhir tahun pelajaran, tetapi harus mengulang atau memperbaiki sejumlah mata pelajaran yang dianggap belum memenuhi standar kemampuan minimal. Nah, meskipun bagus, tetapi hal ini sulit dilakukan dalam sistem tradisional karena keterbatasan kuantitas dan kualitas guru. Di samping itu, guru juga dituntut untuk bekerja ekstra baik dalam perubahan perencanaan, penjadwalan, kegiatan sekolah, pendadaan, maupun manajemennya. Untuk meminimalkan sistem kenaikan kelas ini, maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah nomor 22 dan 23 tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan yang merupakan landasan strategis dalam mengendalikan penjaminan mutu pendidikan secara nasional. Berdasarkan peraturan ini, kemudian diadakanlah sistem ujian kenaikan kelas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan tujuan untuk meminimalkan keragaman mutu pendidikan antar sekolah. Untuk itu, diperlukan adanya pembentukan pusat pengujian pendidikan di tingkat kabupaten atau kota yang bersifat independen. Selanjutnya, teknik penilaian menurut BSNP. Untuk memperoleh data tentang proses dan hasil belajar peserta didik, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian secara komplementer sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Menurut pedoman umum BSNP, teknik penilaian yang dapat digunakan antara lain yang pertama ada tes kinerja. Tes ini dapat menggunakan berbagai bentuk seperti tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji petik kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada demonstrasi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang ketiga ada observasi. Teknik ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Nah, secara formal, observasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati unjuk kerja dan kemajuan belajar peserta didik. Kalau secara informal, observasi dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan instrumen. Nah, yang keempat ada penugasan. Teknik ini dapat dilakukan dengan model proyek yang berupa sejumlah kegiatan yang dirancang, dilakukan, dan diselesaikan oleh peserta didik di luar kegiatan kelas dan harus dilaporkan baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian yang kelima ada portofolio. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar, dan prestasi belajar. Yang keenam ada tes tulis. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara uraian atau esai maupun objektif
seperti benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi. Yang ketujuh ada tes lisan. Teknik ini menuntut jawaban lisan dari peserta didik. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, pendidik harus bertatap muka secara langsung dengan peserta didik. Pendidik juga harus membuat daftar pertanyaan dan pedoman penskoran. Yang kedelapan ada jurnal, yaitu catatan peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran. Jurnal ini berisi deskripsi proses pembelajaran termasuk kekuatan dan kelemahan peserta didik terkait dengan kinerja ataupun sikap. Yang kesembilan ada wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi secara mendalam yang diberikan secara lisan dan spontan tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian peserta didik. Yang ke-10 ada inventory, yaitu skala psikologis yang digunakan untuk mengungkap sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis ataupun fenomena yang terjadi. Yang ke-11 ada penilaian diri, yaitu teknik penilaian yang digunakan agar peserta didik dapat mengemukakan kelebihan dan kekurangan diri dalam berbagai hal. Nah, yang terakhir itu yang ke-12, penilaian antar teman. Teknik ini dilakukan dengan meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan teman dalam berbagai hal. Penilaian ini dapat pula berupa sosiometri untuk mendapat informasi anak-anak yang favorit dan anak-anak yang terisolasi dalam kelompoknya. Baik, terima kasih kepada Putri Fatimah Tuzara yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk materi dari kelompok 2 dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab dilakukan di WA group seperti minggu kemarin gitu. Dan untuk penanyanya itu maksimal 3 penanya gitu. Dan selain penanya juga harap semuanya itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusinya gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.